Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul li Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai di mana, Ikhwan? Ya. Dalilu syahadah. Iya. Yang lalu kan dalil tentang syahadah ya. Berarti yang sekarang wa dalilu syahadati Muhammadin. Dalilu syahadati Muhammadan Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Ada? Ay? Kemarin mana la ilaha illallah. Di buku antum itu sekarang materinya apa? Di buku antum terakhir pembahasannya sampai di mana? Baik ya ikhwan. Besok antum harus hafalkan, karena buku ini saya pakai ngajar ke banyak tempat. Jadi kadang yang saya tandai bercampur-campur. Antum harus menghafalkan sampai di mana yang antum pelajari, ya. Insyaallah begitu. Nah, kita lihat qala al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Sahih? Dalik wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan tafsirnya. Tafsir apa di sini Khafillah? Tafsir apa ini Khafillah? Annahu la ilaha illallah. Tafsir dari kalimat la ilallah adalah yang telah diterangkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Ibrahim itu berkata li abihi, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan berkata pula kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku ini bara'un. Apa itu bara'un ikhwan? Sifatun musabbihah innal bara'ah wa yablagu min bari. Ini merupakan sifat yang menyerupai dari kata bara'ah, artinya sesuatu yang mencapai pada puncak berlepas diri. Makanya Allah mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Aku sungguh-sungguh telah berada pada puncak berlepas diri terhadap apa-apa yang kalian sembah. Ai wa fi qaul la ilaha. Ini maksudnya menerangkan tidak ada yang boleh diibadahi, tidak ada yang boleh diibadahi. Lalu menetapkan siapa yang boleh diibadahi? Allah.
Ibrahim ya ikhwati, qala Syekh Al-Utsaimin, huwa khalilullah, imamul hunafa. Ibrahim alaihissalam, beliau adalah kekasihnya Allah. Berapa kekasihnya Allah? Siapa dari kalangan manusia yang disebut dengan kekasihnya Allah? Siapa? Ibrahim. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah imamul hunafa. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Wa afdalur rusul ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah rasul yang paling utama setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul yang paling utama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa? Ibrahim alaihis salam. Wa abuhu, dan ayahnya Ibrahim, siapa namanya? Azar. Ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan tatkala Ibrahim, yaitu khalilnya Allah, imamnya para khunafa, Abdul Rasul ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada li abihi, kepada bapaknya, masmuhu, siapa nama bapaknya? Azar. Wa qaumi, dan kaum innani bara'um, sungguh aku berlepas diri, pada puncak berlepas diri, mimma ta'budun, terhadap apa-apa yang kamu sembah. Illalladzi fatarani, lalu Allah memberikan isbat, penetapan. Kata Ibrahim alaihissalam, illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah fatarani. Apa fatarani? Khalaqani ibtidaan alal fitrah, yang telah menciptakanku bermula di atas agama yang fitrah. Jadi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kecuali zat yang menciptakan aku di atas agama yang lurus. Fitrah itu artinya apa, Ivan? Islam. Fitrah ini agama yang lurus, yaitu Islam. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya fitrah itu artinya Islam? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisanihi. Setiap anak Adam yang dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah, lalu bapaknya lah yang menjadikannya itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Berarti asalnya manusia semuanya lahir dalam keadaan beragama apa? Islam. Nah, Ibrahim menerangkan, ilalladzi fatarani, aku berlepas diri dari semua sesembahan-sesembahan kalian, kecuali zat yang menciptakan aku di atas fitrah. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah itu apa? Fa innahu, karena sesungguhnya sayahdin. Apa makna sayahdin ya Qabillah? Qal, berkata, afwan, apa arti sayahdin? Apa sayahdin ya kawan? Ya, itu ada terjemahnya gitu, kok takut dulu terjemahkan. Apa terjemahnya? Hah? Iya, kelak dia yang akan memberikan hidayah. Qala al-Imam Al-Utsaimin, khalaqani ibtida'an al-fitrah wa qawlu illa alladhi fatarani bi wa yuwafi qawlu illa Allah. Kecuali dia Allah yang telah menciptakan aku di atas agama fitrah. Ketika Allah berkata ketika Ibrahim berkata illalladzi fatarani, yakni ini menyebutkan dengan sempurna yang hanya boleh disembah, semua boleh disembah, semua tidak boleh disembah kecuali Allah saja. Semua tidak boleh disembah kecuali Allah. Fa huwa subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang maha suci lagi maha tinggi. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarikalahu fi mulkihi, seperti sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Seperti itulah maka dalam ibadah tidak ada sekutu baginya. Enggak boleh membuat sekutu dalam ibadah, sebagaimana kita enggak boleh membuat sekutu dalam kekuasaannya Allah Ta'ala. Wa dalilu dzalika qaulu Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, ala lahul khalqu wal amru
Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ketahuilah bagi Allah lah hak menciptakan dan memerintah atau urusan. Tabarakallahu maha baraka Allah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabbnya alam semesta. Faedah ayat ini saya ingin tambahkan, tidak disebutkan di buku Anda, ikhwan. Ini mengajarkan kepada kita akidah yang lurus tentang takdir. Membantah golongan Qadariyah, di mana Qadariyah mengatakan anna lillahil khalq wa laysa lillahil qadar. Allah itu punya hak mencipta, tapi Allah tidak punya urusan mengatur takdir. Ini golongan Qadariyah, kufur. Abdullah ibnu Umar menyebutkan, idza laqaitumuhum fa akhbirhum inni bari'um minhum wa innahum bura'u minni. Bila kalian bertemu dengan golongan Qadariyah, sampaikan kepada mereka, aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari aku. Maksudnya agamaku enggak sama dengan agamanya, sebagaimana agama dia bukan agamaku. Ayat ini membantah Qadariyah. Ketika Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru, sungguh bagi Allah hak menciptakan, dan al-amru itu artinya takdir. Al-khalqu itu penciptaan, al-amru adalah takdir. Maka Allah berhak menciptakan dan mentakdirkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya hak mencipta tapi tidak punya hak mentakdirkan, berarti kebaikannya manusia lebih banyak dibandingkan kebaikannya siapa? Allah. Paham enggak ya? Kalau seandainya Allah cuma punya hak mencipta, tidak punya hak mentakdirkan, berarti kebaikan manusia lebih banyak dibandingkan kebaikannya Allah. Ketika seseorang melihat ada orang tua mau menyeberang jalan, maka dia menolongnya. Lalu dia berkata, ini bukan takdir Allah, ini kehendak saya saja, Allah gak punya peran. Berarti Allah cuma berhenti kebaikannya sampai pada hak apa? Mencipta saja. Ini ucapan yang sangat kotor, batil. Fahimtum ya khafillah? Tabarakallah ma baraka Allah Rabbul Alamin. Dialah Rabb yang menguasai alam semesta. Fa bi hadhihi al-ayah hasarul khalq wal amru lillahi Rabbul Alamin wahdah. Falawul khalqu walawul amru al-kauni wa syar'i. Ayat ini telah memberikan batasan hak penciptaan dan menetapkan perkara itu milik Allah. Karena dialah Rabb yang menguasai alam semesta, satu-satunya Rabb. Baginya penciptaan, baginya menetapkan takdir, baik perkara yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Yang syar'iyah contohnya apa? Agama. Menetapkan yang mencuri harus dipotong tangannya, pezina harus dicambuk atau dirajam, dia muhsan. Murtad harus dihukum mati. Ini hak Allah menetapkannya. Demikian pula menetapkan kejadian-kejadian alam semesta ini juga hak Allah, bukan hak manusia. Kapan Allah menginginkan terjadinya musim panas, Allah menghendaki. Dahulu di negeri ini orang meyakini bahwa kalau Agustus pasti apa? Kemarau. Lihat pada hari ini kita jumpai, enggak Agustus, enggak apapun, kalau Allah hendaki hujan. Soalnya di bulan kita Agustus ini, kita udah berapa kali mengalami hujan di Balikpapan ini, Masya Allah. Itu bukti haknya Allah SWT. Walaupun tabiatnya alam semesta ini, tabiatnya biasanya kalau Agustus apa? Kemarau. Tapi Allah punya hak dalam masalah ini. Nah, zat yang seperti ini yang pantas untuk diibadahi. Dia yang menciptakan aku, dia yang meletakkan aku di atas agama fitrah, dia yang mentakdirkan bagiku yang baik maupun yang buruk. Lahul khalqu wa lahul amrul kauni wa syar'i. Miliknya lah hak untuk menciptakan dan menetapkan takdir baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Sayahdin ay sayadulluni alal haqqi wa yuwafiquni lahu. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah zat yang akan memberikan petunjuk, yakni dialah zat yang akan menunjukkan kepadaku jalan kebenaran, memberikan taufik kepadaku berpegang dengan kebenaran. Seolah-olah Ibrahim mengingatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah taufik kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan patung fulan, patung Allah, bukan berharap sayan, tidak.
Tetapi fa innahu sayahdin, sungguh dialah Allah yang akan saya dullani alal haqqi, menunjukkan aku di atas kebenaran, wa yafiqani, memberikan taufik kepadaku lahu untuk bisa menuju Allah Ta'ala, yaitu di atas agama Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang pantas untuk diibadahi. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa ja'alaha, apa arti wa ja'alaha? Ai hadil kalimah wa yal bara'a min kulli ma'budin siwallah, yaitu dialah yang telah menjadikan kalimat ini bari'um minkum. Ketetapan ini menunjukkan bahwasannya berlepas diri itu wajib atas segala perkara yang disembah selain Allah. Wajib. Seolah-olah ayat ini mengingatkan kepada kita, Muslim yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, udah jangan basa-basi lagi dengan kesyirikan. Baro. Nggak ada istilah apa namanya itu pelan-pelan. Nggak ada. Kalau memperingatkan kesyirikan nggak ada istilah pelan-pelan. Kalau kesyirikan kita katakan ini syirik akbar atau asghar, baik yang besar maupun yang kecil. Diterangkan ini syirik. Pelakunya kalau mati masuk ke dalam apa? Neraka jika tidak bertobat kepada Allah sebelum kematiannya. Seperti Ibrahim berkata dengan innani, apa kata Ibrahim? Innani bara'un mimma ta'budun. Ya begitu kita benar. Enggak peduli itu apakah orang ini adalah keluarga kita, paling dekatnya maupun yang jauhnya, teman kita ataupun siapapun dia, kita katakan innani bara'un minkum. Innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh masalah apa? Syirik ini khafilah. Jangan sampai seperti itu. Kadang seseorang diundang pada acara-acara yang mengandung kesyirikan, mau datang. Alasannya, ya kita kan mau melembutkan hatinya dulu lah. Biar dia punya rasa sayang dan perhatian dengan kita. Nanti baru kita masuk. Ya kalau sampai kita umurnya, kalau ketika hadir di situ kemudian mati, bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Diundang acara apa? Barongan, atau barongan ya kan? Reokan atau barongan atau apa lumpingan gitu ya. Kuda lumpingan begitu. Datang ke sana kemudian ikut menyaksikan, enggak memberikan apa namanya? Sikap berlepas diri. Ikut terkagum-kagum dengannya, lalu beralasan kita kan mengambil hatinya dulu. Siapa yang bisa menjamin dia akan keluar dari tempat itu? Bukannya kematian itu datangnya tiba-tiba seperti Umar mengatakan, "Fattaqul mauta innahu ya'tika baghtah." Takutlah kamu dengan mati karena sesungguhnya mati itu datang menjumpaimu dalam keadaan apa? Sekonyong-konyong, tiba-tiba. Kan begitu ya, Bila? Berapa banyak sampai berita kepada kita, orang sambil nonton TV, sepak bola mati di tempat. Sahih? Orang dalam keadaan sedang bersenda gurau dengan temannya, bicara, tiba-tiba dia langsung mati. Hanya seperti itu. Beruntunglah mereka-mereka yang di masjid sedang beribadah kemudian meninggal dunia. Beruntunglah mereka-mereka yang meyakini syirik itu dosa besar, lalu dia menjauhinya dan memeranginya dan membencinya, tidak mau berdekat-dekat dengannya, lalu dia mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni, lalu dia mati tiba-tiba. Beruntung dia. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Man kana fi qalbi miskala dzarratin minal iman dakhala jannah. Ai minal iman min kalimatin la ilaha illallah. Barang siapa di hatinya ada sebesar darah keimanan, dia masuk surga, yakni dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Fi aqibihi fi dzurriyyatihi. Ini sebuah kalimat ketegasan yang akan tetap kekal kepada anak keturunan yang datang sesudahnya. Dan benar keturunan Ibrahim itu semua mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Kepada orang musyrik mereka berkata, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini penting. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau berdoa di atas agama yang kokoh jangan hanya kita, untuk kita, tapi untuk siapa? Anak keturunan kita. Contohnya kita menyebutkan Allahumma ij'alni muqimas shalah wa dzurriyyati.
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Begitu pula anak keturunanku. Kan kadang-kadang kita nggak begitu. Kita cuma mengucapkan apa? Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat. Ya Allah, masukkan aku surga. Tanpa mengatakan Allahumma ji'alni wa dzurriyyati min ahlil jannah. Allahumma adkhilni wa dzurriyyati al jannah. Ya Allah, masukkan aku dan anak keturunanku ke dalam surga. Ibrahim tidak melupakan anak keturunannya. Ibrahim berdoa untuknya dan keturunannya. Bahkan Ibrahim berdoa untuk negerinya. Ibrahim mendoakan apa? Makkah. Nabi Muhammad mendoakan apa? Madinah. Maka Makkah diberkahi oleh Allah dengan sebab doanya Ibrahim. Madinah diberkahi oleh Allah dengan sebab doanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rumah kita diberkahi harusnya dengan sebab doa kita. Tapi kadang kita enggak mendoakan rumah kita. Nah, kadzalik. La'allahum yarji'un. Agar semoga mereka mau apa? Kembali, yakni ai ilaiha minasyirki, kembali kepada kalimat la ilaha illallah, meninggalkan perbuatan apa? Syirik. Ini faedah bagi kita. Apa itu faedahnya? Faedahnya kalau mendakwakan tauhid itu yang lugas, bukan kasar ya. Tahu lugas ya kawan? Iya. Ya itu gabungan semua itu ya, tegas ya, jelas, enggak basa-basi. Ya ini adanya. Fahimtum ya Alhamdulillah? Jadi tidak samar-samar, tegas, jelas kondisinya dikatakan la ilaha illallah. Kenapa tugas kita menyampaikan? Yang memberi hidayah siapa? Fa innahu sayahdin. Sesungguhnya dia Allah yang memberi hidayah. Karena kadang-kadang kita takut-takut dalam menyampaikan kebenaran. Disembunyikan kebenaran karena kita mengira hidayah itu dari kita. Tidak, hidayah itu dari siapa? Allah. La'allahum yarji'un. Semoga saja mereka mau kembali kepada Allah, meninggalkan kesyirikannya. Kita berkata kepada seseorang, ini perbuatan syirik, saya berlepas diri dari kesyirikanmu. Boleh jadi gara-gara ucapan ini Allah beri siapa? Hidayah. Oke? Tapi kalau kita mumayyi, mudahana, apa mumayyi itu? Pelintat-pelintut, basa-basi, terlalu berbasa-basi. Ada orang mengadakan acara kesyirikan, kita ikut nimbrung, ya hadiah buat kamu, dibuat untuk perbuatan syiriknya. Ikut nimbrung di sana, duduk di sana, toleransi katanya. Toleransi berapa ini? Bermaksiat. Toleransi bermaksiat. Maksiat kepada Allah. Duduk di sana, kemudian dia mengira ini nanti kalau kita lemah lembut dia akan masuk, akan menerima dakwah. Akhi fillah. Kelemah lembutan itu bukan berarti mengorbankan apa? Keyakinan yang hak, akidah yang lurus. Tidak. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tegas saja. Tegas. Wadah. Kalau kita diminta menghormati Tuhan-Tuhannya para penyembah berhala, tidak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Qul. Qala al-Utsaimin al-khitabu lin-nabi limunadharati al-kitabil yahud wan nasara. Dalam ayat ini kul katakanlah, maksudnya ucapan ini ditujukan kepada Nabi. Ketika Nabi bermunadharah, apa munadharah? Berhadapan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Beradu hujjah. Apa yang harus kamu katakan? Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin. Wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab ikhwan? Yahudi dan Nasrani. Ta'alau, sini. Ila kalimatin, menuju kepada satu kalimat. Qala al-Imam al-Utsaimin, hadil kalimah ya alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Kalimat itu adalah kalimat agar kita jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kemari kita menuju kepada satu kalimat antara kami dengan kalian. Kalimat ini enggak ada beda. Artinya Nabi ingin mengingatkan,
Nabi diperintahkan oleh Allah mengingatkan ahli kitab. Dulu para ulamamu, rahib-rahibmu itu mengajarkan kepadamu yang patut disembah cuman Allah. Nenek moyangmu mengajarkan yang harus disembah Allah. Nah sekarang kesini mari, ayo kita sama-sama, jangan disembah kecuali Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebenarnya orang Yahudi menyadari Tuhan mereka siapa? Allah. Nasrani menyadari Tuhan mereka siapa? Allah. Cuma mereka karena kesombongan dari satu sisi orang Yahudi, kebodohan dari satu sisi orang siapa? Nasrani, mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Maka Allah perintahkan kita kaum muslimin berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau curahkan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan orang yang sesat. Yang dimurkai siapa? Yahudi. Dia sombong, punya ilmu dia sombong. Yahudi tahu bahwa Tuhan mereka Allah itu tahu. Tapi dengan sombongnya mereka mengatakan Uzair ibnullah. Allah punya anak namanya Uzair kata dia. Nasrani juga tahu bahwa yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan Nabi Isa itu Allah. Tapi karena kebodohannya akhirnya dia mengatakan Isa anaknya Allah. Ya ini mereka menyekutukan Allah. Apakah menyekutukannya menjadikan apakah menyekutukannya seseorang itu berkata bahwa Isa itu Tuhan? Enggak. Pak, orang Nasrani enggak akan berani mengatakan Isa itu Tuhan. Mereka mengatakan anak Tuhan. Makanya mereka menyebut apa? Yesus, bukan menyebut apa? Bapak. Karena menurut mereka Yesus adalah anaknya si Bapak. Bapak di sini maksudnya siapa? Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan ya ikhwan. Di mana sih letak kesyirikannya orang-orang Nasrani ini? Mereka menjadikan peribadatan menggunakan perantara-perantara yang enggak diturunkan oleh syariat. Mereka mau menyembah Allah, perantaranya Maryam. Mereka mau menyembah Allah, perantaranya siapa? Isa. Apa namanya? Tawasul. Tahu tawasul? Kan tawasul itu ada yang boleh. Tapi dia tawasulnya kepada Maryam, kepada Isa, di mana kedudukan Maryam dan Isa ini disetarakan dengan kedudukannya Allah Ta'ala. Syirik hukumnya. Karena kebodohannya Nasrani. Kesombongannya Yahudi sama. Mereka beribadah kepada Allah menjadikan Uzair sebagai perantara. Apa kesombongannya? Dijelaskan tentang kebenaran berdoanya kepada Allah. Mereka menganggap akal mereka lebih mulia. Sombong. Maka mereka jadilah perbuatan syirik. Nah, orang muslim gak boleh ikuti jalan mereka ya kawan. Walaupun Nabi sudah memperingatkan dengan hadis yang tegas, la tattabi'anna sunnana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jejak orang yang datang sebelum kalian dalam beragama, sejengkal demi sejengkal, sahasa demi sahasa. Law dakhalu jura dabbin la dakhaltumu. Andai mereka masuk lubang dob, kalian pun akan ikut. Siapa maksudnya kawan? Al-Yahud. Maksud di sini mengingatkan, bukan maksudnya oh kalau gitu nanti kita ikut, bukan. Maksudnya jangan ikuti cara mereka beribadah. Sayang hari ini kaum muslimin ternyata malah mengikuti tawasul kepada siapa? Kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Ketika masih hidup benar. Kepada ahli Badar kan ada syairnya itu ya. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hafal ikhwan ya. Tahu enggak terjemahnya? Kami bertawasul dengan nama Allah. Betul sampai di sini. Boleh. Karena kita bertawasul dengan Asmaul Husna. Dan dengan petunjuknya Rasulullah, betul, yaitu amal soleh. Karena yang datang dari sunnah Nabi amal soleh. Dan kepada mujahid fisabilillah, kalau masih hidup benar kita bisa datang, tolong doakan kepada Allah, mudah-mudahan saya diampuni Allah. Boleh, masih hidup. Di ahlil badri ya Allah, ini kesyirikannya. Dan kami bertawasul dengan orang-orang atau sahabat Nabi yang meninggal di medan Badar. Perang Badar, sudah mati, sudah meninggal dunia. Dicontoh nggak?
oleh muslim. Dicontoh perbuatan Yahudi Nasrani, dicontoh. Ya kalau ini Ahlul Badr lah, kata mereka masih ada keutamaannya, disebutkan hadis-hadisnya. Lah ini misalnya di Indonesia siapa? Mbah Yai, Tuan Guru, Ajengan, apalagi? Hah? Ya itulah kira-kira ya kawan ya. Seperti itu. Sudah meninggal dulu mereka bertawasul dengannya. Sampai mereka tegas-tegasan menyebutkan nama gurunya itu kalau dia minta pertolongan dan berkata misalnya ya Rifai, kalau gurunya namanya Rifai. Dipanggil-panggil. Syirik. Kan mirip seperti siapa? Orang Nasrani kalau dia berdoa memanggil-manggil siapa? Isa, Maryam. Nah, kadzalik. Fahimtum ya kafilah? Nah, ini enggak boleh ya. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kita menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu jangan kita sembah kecuali Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fala na'budu illallah ya ma'na la ilaha illallah. Dan jangan kita menjadikan sebagian kita atau sebagian yang lainnya Rabb yang disembah selain Allah. Enggak boleh. Apa maksudnya? Saya, kalian manusia. Jangan kalian sembah saya dan saya tidak akan menyembah kalian juga, karena sama yang kita sembah siapa? Allah Ta'ala. Orang Nasrani sudah menjadikan manusia tandingan-tandingan Rabb selain Allah Ta'ala. Bagaimana cara mereka menjadikannya? Mereka tidak sujud kepada pendeta, wallahi enggak. Mereka tidak ruku kepada pendeta, wallahi enggak. Bahkan orang Nasrani itu enggak ada yang mencium telapak kaki pendetanya, enggak ada. Mungkin oleh. Tapi bagaimana cara mereka menjadikan pendeta mereka itu sebagai Tuhan selain Allah? Yuharrimu ma ahallallahu ta'ala, yuharrimu ma yuharrimu arbabahum min dunillah alladzi ma ahallallahu ta'ala alaihim. Mereka mengatakan haram yang dikatakan haram oleh pendeta mereka, padahal Allah telah mengatakan hukumnya halal. Contohnya menikah, halal atau haram? Halal. Tapi pendeta mereka yang mau mencapai derajat tinggi atau suci, mereka mengharuskan biarawatinya. Apa bahasa yang lainnya biarawati itu? Suster-susternya itulah. Mereka mengatakan kalian harus menjadi, kalau kalian ingin menjadi wanita yang mulia sampai derajatnya Maryam, ikuti Maryam. Jangan apa? Menikah. Yang disimpan kalimat terakhirnya, Maryam punya anak, kamu juga harus punya anak. Bagaimana caranya nggak menikah punya anak? Kalau Maryam walinya Allah, Allah kehendaki baginya memiliki anak dengan takdir Allah dan dipilih oleh Allah Ta'ala. Ada wahyu yang disampaikan melalui para rasul. Jibril mendatanginya. Lah kalau biarawati punya anak dari mana kalau nggak nikah? Tapi anehnya punya anak. Berarti ini nggak benar. Fahimtum ya kafilah? Mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah. Nikah itu halal, mereka haramkan. Apa selanjutnya kebalikannya? Mereka itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ketika pendeta mereka mengatakan haram, mereka katakan haram. Padahal dihalalkan Allah. Ketika pendeta mereka katakan halal, padahal Allah mengatakan apa? Haram. Apa contohnya? Daging babi itu haram. Injil itu menyebutkan dengan tegas haramnya babi. Haram. Nabi Isa itu diantara ajaran Nabi Isa itu, dan Nabi telah menginformasikan kepada kita dalam hadis yang sahih, saya Nabi Isa bin Maryam. Nanti di akhir zaman Isa akan apa? Turun. Yaqtulu Dajjal, membunuh Dajjal. Wa yasiru saliba wa yaqtulu hanazira. Ia akan pecahkan salib dan dia akan bunuh babi. Itu menunjukkan bahwa babi hukumnya apa? Haram. Dan orang Nasrani tahu babi itu hukumnya haram. Tapi karena pendetanya mengatakan apa? Halal jadi halal. Khamr. Nasrani itu ajarannya sebenarnya dalam Injil yang asli dia mengetahui khamr hukumnya apa? Haram. Tapi karena pendetanya berfatwa boleh, jadi boleh. Itu sama dengan menjadikan pendeta ini Tuhan selain Allah. Orang muslim gak boleh meniru ini. Tapi qadarullah ma syafa'al, sebagian kaum muslimin meniru ini. Kita mengenal dengan sebutan apa? Asabiyah dan taklid. Sebagian kaum muslimin itu
fanatiknya membabi buta, taklidnya membabi buta. Fanatiknya luar biasa, yakni kemudian taklidnya taklid buta. Apa yang dikatakan gurunya A, dia A. Gurunya B, dia B. Padahal seorang yang berakal, tiap yang dikatakan oleh gurunya belum tentu tiap-tiapnya benar. Fahim? Dia akan pilih mana yang salah dan mana yang benar. Saya pernah sampaikan kepada antum ketika bertemu dengan salah seorang yang saya nggak boleh sebut namanya. Ketika ada sebuah perselisihan di antara para asatidz, saya katakan, kenapa engkau mengambil semua perkataan si Ustadz Fulan ini? Dia bersumpah, demi Allah, kalau Ustadz Fulan sholat pakai satu kaki, aku akan sholat pakai satu kaki. La haula wala quwwata illa billah. Kemana akalnya? Kenapa dia gak mengatakan demi Allah, kalau Rasulullah sholat dengan satu kaki baru benar? Ini Ustadz Fulan, man huwa? Siapa dia? Bukan Nabi. Faham ya ikhwah? Sebagian orang, akhi kenapa begini? Kata Ustadz Fulan begini. Ya orang kayak begini nih selentik aja telinganya nih ya. Ana nggak mau kalau seandainya mendengar ada seseorang berkata, akhi kenapa antum begini? Ustadz Abdurrahman berkata begini. Ini perlu dijewer telinganya ini. Kalau ditanya kenapa begini, dia menjawab, dalilnya ini. Ada penjelasan dari Ustadz begini dalilnya. Lain beda dengan antum berkata kata Ustadz Fulan, kata Ustadz Abdurrahman, kata Ustadz Mufli, kata Ustadz Azmi, kata Ustadz Rafi, kata Ustadz Nur Qamari. Ini mendidik orang menjadikan sesembahan selain Allah ada baginya. Naudzubillah. Fahimtum ya khabillah? Nah, kata Ali. Ya, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyriku bihi syai'a. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Qala Imam Al-Utsaimin ay la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah azza wa jalla biha yu'azzimu kama yu'azzimu Allah azza wa jalla. Yani janganlah kita mengambil sebagian kita menjadi sesembahan selain Allah atau sebagian yang lainnya, caranya dengan mengagungkan orang itu seperti mengagungkan Allah. Tidak boleh. Manusia kalau kita mau menghormati sebatas manusia, jangan melewati batas-batas dari kemanusiaannya. Nanti terangkat derajatnya menjadi Rabb selain Allah Ta'ala. Ketemu manusia ada, kita tinggal ucapkan salam, Assalamualaikum, selesai. Tidak perlu membungkuk-bungkuk, Assalamualaikum, sambil membungkuk-bungkuk, ambil tangannya cium bolak-balik, simpen seminggu nggak disuci-cuci, barokah katanya. Wah, musibah itu bukan barokah. Fahimtum ya ikhwan? Jadi agungkan yang wajar, cara mengagungkan orang yang berilmu bagaimana cara ini menghormati, memuliakannya, memberi udzur baginya kalau dia mengatakan sesuatu yang boleh jadi perkataannya ketika itu keliru, diberi udzur. Oh mungkin salah ucap, oh mungkin dia sabakul kalam, oh mungkin dia ini belum sampai dalil. Itu namanya mengagungkan atau memuliakan apa? Orang berilmu. Bukan mengangkat derajatnya seolah-olah dia Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Sampai tanah kuburannya jadi rebutan. Ketika ada seorang di Indonesia ini dikenal tokoh, dianggap wali, dia meninggal dunia, Masya Allah ikhwan, tanah kuburannya habis gara-gara dibawa pulang oleh para ziarahnya. Iya, ketika dia meninggal dunia, Masya Allah, tanah kubur yang gunduk itu bukan rata karena dia kena air, habis dibawa pulang sampai ziarah. Ini namanya ghulu, melampaui batas. Fahimtum ya khabillah? Nah, kata Ali. Yang di Banjarmasin, yang dia pernah berkata ketika dia umroh, Rasulullah datang cium lututnya karena dia datang dalam keadaan kakinya sakit, nggak bisa turun. Harusnya dia yang datang menjumpai Rasulullah. Rasulullah keluar dari kuburnya katanya, lalu mendatanginya lalu mencium lututnya. Cerita ini diterima begitu saja. Berarti ini sahabat Nabi. Kan ta'rif sahabat itu adalah orang yang beriman terhadap ajaran Rasul, bertemu dengan Rasul, meninggal dalam keadaan tetap beriman dengan apa? Berarti orang ini pernah bertemu Rasul, berarti dia sahabat. Kita bersyukur ya kan orang Kalimantan ada sahabat Nabi. Tapi kan ini mustahil, tapi diterima oleh sebagian orang itu. Sampai akhirnya apa? Ketika dia jalan, sorbannya berebut ditaruh, diinjak-injak supaya dapat apa? Barokah dari ini. Ghulu, mengagungkan sesuatu selain Allah Ta'ala, menjadikan dia Tuhan selain Allah Ta'ala, haram hukumnya. Faham ya Alhamdulillah? Ngerti yang saya maksud? Faham ya? Alhamdulillah. Nah, kata dia, wa yubadu kama ya'budullah wa ya'budu kama ya'budullah wa yaj'alul hukma li ghairihi.
Jangan pula kita menyembah dia seperti kita menyembah Allah. Menjadikan hukum selain hukum Allah, hukumnya lebih baik dari Allah, nggak boleh. Hukum di negeri ini bukan dengan hukum Quran dan Sunnah. Jangan sekali-kali kita mengatakan hukum atau undang-undang dasar 45 lebih baik daripada Al-Quran, nggak boleh. Jangan sekali-kali kita mengatakan aturan-aturan dalam UUD 45 lebih baik daripada Quran, nggak boleh. Mengatakan sama kedudukan juga nggak boleh. Quran dan Sunnah tetap lebih baik. Fahim tum? Cuman masalahnya jangan terus kemudian antum mengatakan oh yang berhukum dengan UUD 45 kafir. Jangan. Ini bersikap terlalu melampaui batas. Fahim tum ya khafillah? Karena orang-orang Khawarij serta merta mereka mengatakan langsung kafir, kufur. Akhirnya setiap orang-orang yang berada di instansi-instansi pemerintah dikafirkan. Bapak-bapak yang polisi dikafirkan sama mereka. Bapak yang tentara dikafirkan sama mereka. Na'udzubillah min dzalik, ini melampaui batas. Ketika salah seorang yang beberapa waktu yang lalu bertanya lah, kalian lihat yang mereka nembak apa itu? Polisi di pinggir jalan ditembak, tentara ditembak. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tembak?" Apa kata mereka? Mereka itu penyembah UUD 45. La haula wala quwwata illa billah. Hulu, sudah ditanya belum? Ahlu sunnah, celananya aja cingkrang. Jenggotan, paham maksudnya Alhamdulillah? Alhamdulillah rahimahullah, maka hati-hati. Kita katakan benar, hukum tidak bisa diganti, yang paling utama adalah hukum apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh jadi kita pada suatu negeri terpaksa, seperti misalnya antum mungkin suatu ketika tinggal di Amerika karena ada tugas tertentu, antum harus ikutan aturan di sana, ya toh? Atau di sana misalnya antum lewat itu ya alhamdulillah, pas ada acara hormat apa? Bendera. Tentaranya memberikan peraturan, ente nggak boleh hormat, sembelih ente. Kira-kira antum hormat atau tidak? Anak tanya sama antum, ya hormat atau nggak ya alhamdulillah? Ya hormat. Oh deh, aturan yang nggak bisa ditinggalkan, dipaksa. Cuma terus kemudian, antum mumayyi ini, pelintat, antum mudahana nih. Oh antum nggak punya wala dan barok nih, antum kafir, dikafirkan kita. Ini golongan orang-orang Khawarij yang seperti ini. Fahim tuh mikhoti? Yang menakjubkan saya pernah bertemu dengan salah seorang dari mereka. Ketika tokoh mereka ditangkap oleh pemerintah kita, dan saya berkata alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena bibit-bibitnya ini harus terhenti. Ketika ditangkap kemudian diadili, dia membawa pengacara. Saya bertanya kepada salah satu pengacaranya, loh kok mau Pak dia pakai Anda? Saya tanya kepada pengacaranya, Bapak ketika di sidang bawakan surat apa? Al-Baqarah? Bapak di sidang membawakan surat apa? At-Taubah? Bapak di sidang membawakan hadis apa? Bukhari Muslim? Ya enggak Pak, ya kita pakai KUHP. Lalu saya tanya, kok mau? Padahal dia mengatakan orang yang memakai hukum itu hukumnya apa? Mestinya dia juga pantas dikatakan apa? Kalau main kafir-kafiran. Faham ya? Iya atau tidak? Nah, hukuman mati. Misalnya ini ada seorang teroris begitu, dihukum mati. Hukuman mati dalam Islam diapakan? Hukuman mati dalam Islam dibagaimanakan? Dipenggal. Tapi di negeri kita diapakan? Ditembak. Nah mereka yang teroris kok mau dihukum pakai apa? Tembak. Kok nggak dia bilang saya tolong dipancung aja? Kok nggak ngomong begitu? Faham yang saya bilang? Artinya ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak boleh seorang ulama menghukumi ini kufur, tidak. Tapi kita jangan menjadikan sebuah hukum selain hukum Allah dia hukum yang paling mulia, tidak. Hukum Allah yang mulia. Fahim Tom? Antum, saya nggak tahu antum takut atau antum gimana ini? Saya nyampe. Entah ya soalnya benar ya. Kalau saya salah dinasihati. Maksud saya, apabila rahimanillah, Ahlus Sunnah itu orang yang paling lembut. Kalau udah berbicara tentang masalah hukum, terutama masalah takfir, itu sangat hati-hati. Enggak gampang mengkafirkan orang. Syekh Albani pernah ditanya tentang seorang tokoh ilhadiyah, seorang tokoh wahdatul wujud. Sudah sampai kepada puncak yang parah yang dia mengatakan bahwasannya aku tidak melihat pohon, babi dan anjing kecuali itu ada Tuhan di dalamnya. Ini kan ucapan kufur. Ketika Syekh Albani ditanya orang ini kufur atau tidak, beliau mengatakan ucapannya kufur,
tapi saya tidak tahu apakah ada orang yang sudah menegakkan hujah kepadanya atau belum. Paham? Maksudnya apa ya, Pak? Hati-hati nggak gampang. Nggak gampang. Seperti siapa? Seperti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau ditanya sama murid-muridnya, "As-shalaita halfa Hajjaj?" Kamu sholat di belakang Hajjaj. Siapa Hajjaj? Ibnu Yusuf. Siapa dia? Tokoh yang membunuhi para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi dibunuh sama dia. Ikhwan, saya mau tanya, mencela sahabat hukumnya apa? Mencela sahabat hukumnya apa? Pelakunya bagaimana? Muslim atau bukan? Keluar dari Islam. Orang yang mencela sahabat keluar dari Islam. Hajat bukan cuma mencela, menyembelih, membunuh sahabat. Fahim dong? Nah. Maksudnya kita sepakat siapa yang membunuh sahabat, siapa yang mencela kufur. Tapi apakah orang yang melakukan itu langsung kita katakan apa? Kufur? Pada ketika itu dia pemimpin. Makanya ketika Abdullah bin Umar ditanya, "Kamu sholat di belakang orang kayak begini?" Apa kata Abdullah bin Umar? "Kamu kepingin darahnya kaum muslimin lebih banyak yang mengalir." Faham gak maksudnya Abdullah? Ada kemaslahatan yang besar. Gak gampang mengkafirkan orang, gak gampang. Anda menganjurkan kepada antum, terutama bisa bahasa Arab, baca bukunya Syekh Ali Hasan kemarin ketika di daurah itu, Masya Allah, mengambil faedah dari hadis, dari asarnya Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Abbas berhujah kepada orang Khawarij, orang Haruriyah. Misalnya banyak faedah menjelaskan tentang larangan bersikap tergesa-gesa mengkafirkan suatu kaum. Mestinya kita kepada pemimpin kita, apalagi mereka masih beragama Islam, didoakan. Ya Allah beri dia hidayah, ya Allah kenalkan dia dengan dakwah sunnah, ya Allah jadikan dia pembela dakwah sunnah. Doa ya ikhwan. Ana mau tanya sama antum, jujur, tanya sama antum, jujur. Antum dalam sehari mendoakan pemimpin berapa kali? Tolong jujur. Antum dalam sehari mendoakan pemimpin kita itu berapa kali? Ada yang 10 kali? Angkat tangannya. 5 kali? 2 kali sudah 2 kali. Setahun sekali sudah setahun sekali. Ada nggak ya alhamdulillah? Ada ya? Benar setahun sekali? Kapan antum doakannya? Pas apa? Oh pas pemilu. Allahul musta'an, itu 5 tahun sekali ya. Tolong ini alhamdulillah. Ini akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah itu mengajar mendoakan pemimpin. Sampai mereka mengatakan kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajabah akan aku gunakan doa itu untuk mendoakan siapa? Pemimpin. Kenapa ya kawan? Karena kalau pemimpinnya itu baik, menunjukkan rakyatnya juga apa? Baik. Kalau pemimpinnya buruk, menunjukkan yang dipimpin juga apa? Jadi kalau misalnya kita melihat pemimpin kita kok gini ya, itu menggambarkan kita seperti itu. Kan nggak mungkin burung merpati dipimpin oleh burung apa? Gagak. Ya burung gagak pemimpinnya gagak. Merpati juga merpati. Alaysa kadzalik? Jadi mulai hari ini, mulai malam ini ya kawan, doakan siapa? Pemimpin kita. Sahih? Sepakat? Muafiq kawan? Sepakat? Atau masih ada yang ganjel? Enak tenan Ustaz gitu ya. Iya, ini kan pemimpin kita, doakan lah ya alhamdulillah. Doakan ya. Masya Allah, para masyayikh yang datang ke Indonesia itu, mereka Masya Allah mendoakan, itu bukan orang negara kita, mereka mendoakan pemimpin negeri ini. Loh kok kita yang tinggal di negeri ini gak pernah doakan? Nyaci, maki saja kerjanya. Ya. Padahal ketika mencaci mereka sama dengan mencaci siapa? Diri kita sendiri. Faham tuh ya Fadilah? Kalau Ahlussunnah seperti ini, mana ada yang akan menuduh Ahlussunnah teroris? Insyaallah. Faham? Karena mereka adalah orang yang lemah lembut, orang yang bukan apa namanya mumayyi, mudahana, bukan menjilat, bukan. Karena memang ini ajaran Islam. Wallahu taala bisawab. Sampai di sini levan ya. Adapun kalimat yang berikutnya, fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun, dan bila mereka berpaling ucapkanlah, saksikan oleh kalian aku muslim, tidak sama dengan kalian.
Sampai di sini penjelasan ini akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang insya Allah.